Di sini aku bakal membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible, untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar nabi, bukan Tuhan. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semaya Nias Chin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menjawab atau meluruskan apa yang menjadi tuduhan dari seorang wanita yang mungkin ini baru-baru mualaf dia ya. Dan dia berkata bahwa di dalam Alkitab bahkan orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang bergaul dengan Yesus, mereka tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Justru mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah hanya sekedar nabi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Itu ya, tujuan udah lama ya Kak. Emang tujuannya apa Kak? Mencari jalan yang lurus ya Kak, buat ke sorga. Apa di Kristen kurang jelas jalan yang lurus itu ya? Baik, sebenarnya bukan kurang jelas ya, cuman di sini aku ingin memperbaiki kata atau posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja ya. Di sini aku bakal membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible, untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar nabi, bukan Tuhan. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus di dalam Alkitab? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu yang paling kuat. Kemudian kesaksian orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Di sini aku bakalan memulai kesaksian yang paling rendah dulu, yaitu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka yang bergaul langsung dengan Yesus, beda dengan orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Tentu kesaksian bergaul dengan Yesus, berbicara langsung dengan beliau, merekalah yang paling tahu siapa Yesus. Baik, kita baca di Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini tertulis di Injil Alkitab atau Bible ya. Lanjut, Markus pasal 14 ayat 65, lalu mulailah berapa orang yang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Boleh ya nanti dibaca di dalam Alkitabnya. Jadi mereka yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Nabi Yesus, tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus, tapi Nabi Isa. Kalau Yesus, Tuhan Yesus, tapi kalau di dalam agama Islam kita menyebutnya Nabi Isa. Selanjutnya Lukas pasal 24 ayat 19. Kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjut, Yohanes pasal 7 ayat 40. Berapa orang di antaranya orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah nabi. Aku lebih percaya orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Kalau misalnya nggak cukup, kita boleh lanjut ya, kalau misalnya ada yang mau lanjut. Kemudian kesaksian Yesus sendiri, ini derajatnya lebih tinggi ya. Kayaknya ini nggak cukup deh, kita lanjut aja ya kalau yang mau lanjut, soalnya aku banyak belajar. Jadi itu dia videonya teman-teman, dimana dia berkata bahwa pengakuan orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru mereka mengaku bahwa Yesus adalah seorang nabi. Nah teman-teman, sebelum kita meluruskan ini,
Dari ayat-ayat yang dia bacakan tadi sebenarnya itu bukan pengakuan orang-orang yang bergaul dengan Yesus, melainkan itu adalah pengakuan orang banyak. Jadi orang banyak pada saat itu mengaku bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, dan kemudian ada satu ayat lagi yang dia bacakan tentang orang-orang yang meludahi dia, dan mereka juga menyebut Yesus sebagai nabi pada saat itu. Oleh karena itu teman-teman, seperti yang dia katakan bahwa kita lebih percaya kepada orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang bergaul dengan Yesus. Saya akan memberikan kepada kita beberapa ayat teman-teman, di mana kita mulai dari pengakuan murid-murid Yesus yang bergaul dengan Yesus, yang melihat kehidupan Yesus sehari-hari. Tentu saja teman-teman, kalau kita mau mengenal pribadi seseorang, bisa kita tanya kepada sahabatnya, kepada temannya, bagaimana sifatnya. Nah, jadi untuk lebih mengenal seseorang itu, kita bisa menanyakan kepada orang-orang yang terdekat dengan dia, bukan kepada orang banyak, seperti yang dibacakan oleh wanita itu tadi. Orang banyak yang menyebut Yesus Nabi, bukan orang-orang yang bergaul dengan Yesus. Jadi oleh karena itu, kita akan mulai lihat pengakuan murid-muridnya, pengakuan Yesus, pengakuan malaikat, dan pengakuan Allah itu sendiri. Kita akan melihatnya mulai dari pengakuan murid-muridnya. Kita lihat di dalam Yohanes 13. Dalam Yohanes 13 ayat 6 teman-teman, di situ dikatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, yang artinya Yesus itu sampai kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan. Ingat ya, Petrus mengaku di sini, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jadi kita memulai mengenal Yesus itu dari orang terdekatnya, yang melihat Yesus setiap hari, yang mengikut Yesus setiap hari, dan melihat mukjizat-mukjizat Yesus setiap hari. Nah, ini baru orang yang bergaul dengan Yesus. Petrus begitu dekat dengan Yesus. Jadi tentu saja dia kenal siapa Tuhan Yesus, karena orang dekat. Nah, jadi menurut Petrus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan juga bahkan Thomas mengaku Yesus sebagai Tuhan, Allah itu setelah kebangkitan Yesus. Nah, itu yang pertama, pengakuan murid-muridnya yang bergaul langsung dengan Tuhan Yesus. Tentu saja kita lebih percaya kepada mereka ya, seperti yang disampaikan oleh wanita itu tadi. Kalau mau percaya kepada orang yang hidup di zaman Yesus, ya harusnya percaya kepada pengakuan Petrus ini dan juga pengakuan Thomas. Yang kedua, bagaimana dengan pengakuan Yesus? Tadi pengakuan muridnya, Yesus itu Tuhan. Bagaimana dengan pengakuan Yesus sendiri tentang dirinya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di situ dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ini pengakuan Yesus. Tentu saja kita percaya apa yang diakui oleh Yesus ini tentang dirinya, karena memang dia adalah guru dan Tuhan. Mari kita lihat lagi pengakuan Yesus di dalam Matius 12 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat yang ke-8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang dimaksud anak manusia di situ adalah Yesus. Jadi Yesus berkata bahwa anak manusia, akulah Tuhan atas hari Sabat. Karena dialah yang menciptakan Sabat itu. Jadi itu adalah miliknya. Nah, itu pengakuan Yesus yang kedua.
Tadi pengakuan murid udah, ini pengakuan Yesus udah. Sekarang kita tanya kepada malaikat. Bagaimana pengakuan malaikat tentang Yesus? Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Begini firman Tuhan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi malaikat datang ya, untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Ayat 11-nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, perhatikan teman-teman ya, malaikat sendiri mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi yang pertama tadi murid-murid mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus sendiri mengaku dirinya adalah Tuhan, malaikat di sini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dengan Allah? Apakah dia menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan? Mari kita lihat firman-Nya kepada Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ini merupakan nubuatan yang merujuk kepada anak yang akan lahir itu. Nah, jadi Allah sendiri berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa yang akan lahir itu atau yang akan datang itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan itu sinkron dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Filipi 2. Bahwa yang walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Melainkan dia mengosongkan dirinya dan kemudian dia mengambil rupa manusia. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman. Bahkan bukan hanya ayat ini hanya salah satu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Bukti bahwa murid-murid Yesus yang bergaul dengan Yesus, yang dekat dengan Yesus, yang melihat kehidupan Yesus sehari-hari, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahkan malaikat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan Allah sendiri berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa yang akan datang itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, jadi apa yang kurang jelas? Jadi kalau mereka berkata, oh Tuhan yang ditulis di situ adalah Kurios, yang artinya adalah Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa Kurios atau Tuhan yang merujuk kepada Yesus perkataan itu memiliki makna sebagai Tuhan. Ada dua makna Kurios ini teman-teman. Bisa dikatakan sebagai Tuhan dan bisa dikatakan sebagai Tuhan. Jadi itu tergantung siapa yang kita bicarakan. Karena Kurios ini teman-teman sejajar dengan kata Adonai yang memiliki dua makna. Bisa Tuhan dan bisa Tuhan. Abraham menyebut Allahnya sebagai Adonai. Dan juga Musa menyebut Allahnya Adonai. Yang sama halnya dengan Kurios. Nah, jadi maknanya itu tergantung siapa yang kita bicarakan. Kalau sang ilahi yang kita bicarakan, maka makna dari Adonai dan Kurios itu adalah Tuhan. Nah, kalau manusia yang kita bicarakan seperti Abraham atau Musa, maka makna katanya berubah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah manusia. Karena Abraham itu disebut Tuhan juga. Dalam bahasa aslinya adalah Adonai. Nah, jadi Adonai itu bisa disebut untuk manusia dan juga bisa disebut untuk
Allah. Nah, jadi maknanya tergantung siapa yang kita bicarakan. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya, apa yang menjadi pengakuan orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.